Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, para pemirsa The Fikr TV dimanapun antum berada, para santri, anak-anakku, para siswa, generasi muda, generasi masa depan, abi umi dan para seluruh orang tua, gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan walaupun kondisi pada saat ini Allah uji kita dengan satu wabah, mudah-mudahan semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semuanya diselamatkan sehingga menjadi orang-orang yang selamat dari wabah ini dan tergolong menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada sesi yang kedua, yaitu tentang pelajaran mahfuzat, kata-kata hikmah, kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang insya Allah kita akan pelajari pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya mari kita buka dulu dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah salah satu target tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita akan mengupas tentang satu tema, yaitu berkenaan dengan faktor keselamatan manusia. Faktor keselamatan manusia. Saya tulis dulu tema kita sehingga apa yang kita bahas menjadi lebih fokus. Faktor keselamatan manusia. Faktor keselamatan manusia. Baik. Salah satu tujuannya nanti mudah-mudahan diharapkan para pemirsa dimanapun antum berada, di akhir pembelajaran ini kita harapkan para pemirsa mampu menghafal mahfuzat yang berkenaan dengan tema kita, yaitu faktor keselamatan manusia. Yang kedua, diharapkan seluruh pemirsa mampu menerjemahkan mahfuzat yang berkenaan dengan tema yang kita pelajari juga. Dan yang terakhir, kita harapkan mudah-mudahan di akhir sesi para pemirsa sudah mampu memahami mahfuzat yang kita pelajari sehingga mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, supaya mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Silakan fokus, rokizu afkarokum. Silakan konsentrasikan pikiran kita untuk menyimak dan mendengarkan serta mengikuti materi ini. Taib, Ustadz akan bacakan dulu, setelah ini kemudian diperhatikan dengan baik dan diikuti. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, salah seorang menantu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam karramallahu wajha. Sayyiduna Ali karramallahu wajha, beliau berkata, salamatul insan fi hifdzil lisani. Sekali lagi saya ulang, salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Sudah ya? Masya Allah. Coba bersama-sama dulu. Salamatul insani. Insya Allah ini kalimatnya gampang sekali, familiar dengan kita insya Allah. Coba. Salamatul insani. Bersama-sama. Salamatul insani. Yang kedua. Fi hifdzil lisani. Fi hifdzil lisani.
Oke, dari depan ya. Coba kita ulang dari depan. Mudah-mudahan kita mampu menghafalnya. Ya, bersama-sama. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Oke, saya coba tulis. Para pemirsa coba baca dari depan, dari awal. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Coba, mudah-mudahan hafal ya. Coba baca lagi. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Baik, dalam rangka supaya para pemirsa mudah menerjemahkan mahfuzat berikut ini, saya coba bantu dengan beberapa kosakata sehingga mampu memudahkan para pemirsa menerjemahkan mahfuzat ini. Saya tulis dulu kosakatanya. Kosakata. Yang pertama, salamatun. Apa artinya? Salamatun. Insyaallah semua paham, semua pasti bisa. Pasti karena setiap hari sudah familiar dengan kalimat ini. Salamatun. Oke, bagus. Salamatun. Salamatun. Oke, artinya apa? Keselamatan. Oke, bagus. Keselamatan. Oke, yang kedua. Siapa yang tahu arti dari al-insan? Wah, ini sudah familiar sekali juga. Al-insan. Yo, ucapkan bersama-sama. Al-insanu. Oke, saya tulis ya. Insanun. Insanun. Ya, siapa? Insan. Oke, bagus. Atau manusia. Oke. Terakhir, hifdzun. Hifdzun. Oke, siapa yang bisa menerjemahkan kalimat hifdzun? Yuk bersama-sama. Hifdzun. Saya tulis. Hifdzun. Apa artinya? Oke, menjaga. Oke, bagus. Tapi dengan 3 kosakata ini, insya Allah para pemirsa dimanapun antum berada, insya Allah semuanya sudah bisa ya menerjemahkan ini. Kalau ini mah insya Allah al-lisan sudah bisa, sudah mafhum di tengah-tengah kita. Ya, coba dulu bersama-sama baca dulu. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Oke ya, kira-kira sudah bisa kira-kira dengan bantuan kosakata ini? Coba, salamatul insan, keselamatan seorang insan atau manusia itu fi hifdzil lisan, terletak pada kemampuan menjaga lisannya. Oke, bagus, Masya Allah. Taib, sekali lagi, salamatul insani fi hifdzil lisan. Artinya, keselamatan seorang manusia itu terletak pada kemampuannya menjaga lisannya. Taib. Para pemirsa The Fikir TV dimanapun antum berada, perkataan Sayyiduna Ali ini memberikan kita penguatan tentang bagaimana kita menjadi orang yang selamat dunia dan selamat juga di akhirat. Bayangkan, Islam itu sampai mengajarkan kita begitu detail sehingga kita menjadi orang yang selamat dunia, selamat juga di akhirat. Dari namanya saja Islam, Masya Allah, pembawa keselamatan, kedamaian.
berserah diri. Luar biasa arti dari agama kita yang kita anut itu. Masya Allah, kita sampai diajarkan bagaimana kemudian menjadi orang yang selamat. Makanya Sayyidina Ali kemudian menegaskan salamatul insan, keselamatan seseorang itu, keselamatan manusia itu terletak pada apanya? Fi hifdzil lisan. Bagaimana dia mampu mengontrol, menjaga lisannya. Masya Allah, memang kalau kata-kata para orang tua kita dulu bahwa lidah itu memang tak bertulang. Tapi ketika tersengat dengan lidah, ketika kita tersakiti dengan lidah, Masya Allah, sakitnya bukan hanya seperti barang yang bertulang, tapi bahkan mengalahkan segalanya. Masya Allah, luar biasa. Itulah kemudian Sayyiduna Ali menegaskan dalam perkataannya juga, afatul insan minal lisan. Kecelakaan seseorang itu dikarenakan lisannya. Karena memang luar biasa masalah lisan. Bahkan ada ungkapan juga dikatakan al-kalamu yanfudhu ma la tanfudhuhul ibaru. Dikatakan bahwa perkataan itu bisa menembus, bisa menusuk apa-apa yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Bayangkan, jarum sekecil itu tidak bisa masuk, tapi perkataan bisa masuk ke dalam diri seseorang. Makanya ketika orang terluka karena kata-kata, susah disembuhkan. Ketika orang sudah terluka dengan kata-kata kita, tersakiti dengan lisan kita, maka susah untuk mengobatinya. Kalau kita tergores, luka karena pisau, luka karena jarum, ketusuk jarum, mungkin kita bawa ke dokter, dikasih obat sama dokter, insya Allah beberapa hari kemudian hilang sakit kita. Tapi bayangkan, seandainya lisan kita yang menyakiti hati orang lain, lisan kita yang kemudian Masya Allah menyakiti hati tetangga kita, sampai hidup akhir pun, sampai kadang-kadang dikatakan 7 turunan pun masih kata-kata itu menancap dalam hati seseorang. Oleh karenanya kita dianjurkan dalam agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata-kata baik, untuk mampu mengontrol lidah kita, mampu mengontrol apa yang kita ucapkan dan kita katakan. Oleh karenanya pedoman dalam agama kita, Masya Allah, dalam Al-Quran juga dikatakan qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha ada. Perkataan yang baik bisa mengalahkan sedekah, yang mana setelah dia bersedekah dia menyakiti hati penerima sedekah itu. Kata-kata yang baik mampu mengalahkan itu. Bertanda memang luar biasa bahwa lisan kita ini adalah kunci dan faktor keselamatan kita di dunia juga di akhirat kelak. Kalau kita di dunia, perkataan kita dikontrol baik, kemudian apa yang akan kita sampaikan kita kaji lagi, khawatir menyinggung, khawatir menyakiti perasaan orang lain, tapi kemudian kita seleksi dulu kata-kata itu baru kita ucapkan, insya Allah kita akan menjadi orang yang Masya Allah selamat dunia, dan juga di akhirat Allah sangat bangga kepada kita. Tapi tentunya bukan dalam hal-hal yang tanda petik kebenaran. Ketika itu menyangkut kebenaran, walaupun itu dalam rangka Masya Allah mungkin akan menyakiti banyak hati manusia, tapi kalau itu kebenaran wajib kita sampaikan. Bahkan ada sebuah perkataan dikatakan kulil haqqo walau kana murron. Katakan kebenaran itu walaupun terasa pahit. Tapi tentunya dalam agama kita dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tentu walaupun itu kebenaran, harus kita juga menyampaikan dengan cara-cara terbaik sebagaimana dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin para hadirin, para pemirsa The Fikr TV dimanapun antum berada, bahwa ternyata faktor keselamatan manusia itu tergantung kepada keselamatan bagaimana dia menjaga lidahnya, bagaimana dia mampu mengontrol lidahnya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mari kita hafal bersama-sama. Saya hapus dulu kosakatanya, mudah-mudahan masih ingat ya. Salamatun, apa artinya? Keselamatan. Oke, bagus. Kita tutup. Kita hapus. Salamatun artinya keselamatan. Yang kedua, insan. Apa artinya insan? Manusia. Oke, silakan. Kemudian yang ketiga,
hifdzun. Oke, silahkan. Bagus, luar biasa. Coba kita hapus sedikit demi sedikit ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu dari awal. Ya, bersama-sama. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Bersama-sama. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Saya coba hapus sedikit-sedikit ya. Coba saya hapus yang paling gampang. Oke, silakan. Masih ingat dibaca dari depan. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Oke, sekali lagi biar tambah kuat. Bersama-sama. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Masya Allah. Saya hapus dua ya. Oke, coba saya hapus paling ujung, juga paling mudah ini insya Allah diingat. Bersama-sama, salamatul insani, bagus. Fi hifdzil. Oke, masya Allah luar biasa. Saya hapus semuanya, mudah-mudahan bisa. Ya. Sisain, oke, saya sisain satu saja. Coba sisain depan, harkatnya saja. Masih ingat? Salamatul insani fi hifdzil lisani. Masya Allah luar biasa. Oke, baca dari depan semua. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Artinya apa? Keselamatan seseorang, keselamatan manusia terletak kemampuannya menjaga lisannya. Itu saja mungkin dari mahfuzat pada kesempatan kali ini yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, bahwa faktor utama keselamatan manusia itu adalah menjaga lisannya. Itu saja mungkin yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Ustadz dan juga bagi para pemirsa dimanapun antum berada. Dan kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.